Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas manajemen teknologi informasi mengenai ITSM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah dengan NIM 0043. Perkenalkan, nama saya Maulana Amin Mustafa, NIM 0047. Misal terdapat skenario kasus, Anda memiliki perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk batik dan mengalami peningkatan drastis dalam aktivitas penjualan online selama periode promosi besar. Akibatnya, sistem e-komersi pada perusahaan yang Anda miliki kewalahan dan sering mengalami crash atau macet selama periode tersebut. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penjualan dan ketidakpuasan pelanggan yang cukup signifikan. Terdapat dua proses ITSM yang paling relevan dari kejadian tersebut. Pertama, incident management, karena proses ini berfokus pada mengembalikan layanan IT ke kondisi normal secepat mungkin saat terjadi gangguan crash pada sistem e-komersi. B. Problem management. Setelah insiden ditangani, problem management perlu untuk menganalisis akar penyebab dari crash sistem yang berulang dan menemukan solusi untuk jangka panjangnya. Meskipun begitu, service desk juga tak kalah berperan penting dalam menerima laporan masalah. Tapi dua proses tadi lebih penting untuk menangani situasi ini. Untuk menganalisis akar masalah, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan log sistem aplikasi, database, dan web servernya selama periode crash. Yang kedua, pemeriksaan infrastruktur, mengevaluasi konfigurasi server, database, dan jaringan. Yang ketiga, analisis dependensi, memeriksa integrasi dengan sistem eksternal yang mungkin menyebabkan masalah. Oke, selanjutnya ada nomor 3, yaitu tindakan korektif dan preventif. Tindakan korektif sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas adalah menambah server atau meningkatkan spesifikasi hardware. Yang kedua ada optimasi database, yaitu memperbaiki query dan indeks untuk meningkatkan performa. Yang ketiga ada implementasi caching, yaitu menerapkan sistem caching untuk mengurangi beban server atau database. Tindakan preventif terbagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama ada implementasi auto-scaling. Implementasi auto-scaling sendiri menerapkan sistem yang dapat secara otomatis menambah kapasitas saat terjadinya lonjakan traffic yang tinggi. Yang kedua, ada monitoring proaktif, memasang sistem monitoring yang dapat menstabilkan dan mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi crash pada suatu sistem. Yang ketiga, ada pelatih tim. Pelatih tim sendiri adalah meningkatkan kemampuan tim IT dalam menangani situasi kritis. Oke, selanjutnya ada yang keempat, yaitu penerapan kerangka kerja ITSM seperti ITL. ITL sendiri adalah Information Technology Infrastructure Library. Dapat membantu perusahaan meningkatkan ketahanan sistem e-commerce dengan cara yang pertama ada VoGet Metaverse. VoGet Metaverse sendiri membantu perusahaan menyelaraskan strategi IT dengan kebutuhan bisnis, termasuk merencanakan kapasitas untuk menghadapi periode promosi. Yang kedua ada service design. Service design adalah memastikan sistem e-commerce dirancang dengan sistem yang lebih tangguh dan lebih kuat. Yang ketiga ada continual service improvement, mendorong perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan data yang dikumpulkan dari insiden sebelumnya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, kita dapat mengatasi suatu masalah sistem e-commerce yang sering terjadi crash saat promosi besar. Perusahaan-perusahaan yang perlu menerapkan insiden dan problem management, lalu melakukan analisis yang mendalam terhadap akar masalah tersebut. Serta kita harus mengimplementasikan tindakan korektif dan preventif dan mengadopsi kerangka kerja ITL. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem, meminimalisir gangguan, dan memastikan kepuasan pelanggan sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang benar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.